Hai minasan, ohayou gozaimasu. Di dalam video kali ini kita akan belajar tentang bab 9, Daikyuka. Untuk bumponya, yaitu yang bumpo yang pertama, kata benda ga tambahkan imas, arimas, wakarimas, suki desu, kirai desu, jouzu desu, heta desu. Oke. Jadi untuk kata benda ini ditambahkan nanti partikelnya ga. Setelah itu tambahkan imas. Imas ini artinya ada untuk benda hidup. Kemudian arimas ini ada untuk benda mati. Wakarimas artinya mengerti. Suki des artinya suka. Kirai des artinya tidak suka. Jouzu des artinya pintar. Dan yang terakhir heta des artinya tidak pintar. Oke, kata bumpo yang kedua itu dona tambahkan kata benda ya. Jadi ini lebih ke pertanyaan dona itu bagaimana. Nah, kata bendanya nanti bisa ditulis atau diisi dengan hito ya. Jadi dona hito ga suki desu ka misalkan ya. Dona hito ga suki desu ka, suka orang yang bagaimana. Dona ryori, masakan yang bagaimana. Dona sportsu, dona eiga ya. Dona sportsu, olahraga yang bagaimana. Dona eiga, film yang bagaimana. Dona ongaku, musik yang seperti apa ya, atau musik yang bagaimana dan seterusnya ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ini ada kata yoku, daitai, takusang, sukoshi, amari, zengzeng. Yoku ini dengan baik ya. Kemudian daitai ini rata cukup lah ya. Daitai ini cukup. Kemudian takusang ini banyak. Sukoshi artinya sedikit. Amari tidak begitu atau tidak terlalu. Kemudian zengzeng sama sekali. Oke, untuk yoku, daitai, sukoshi, amari, zengzeng ini penggunanya untuk wakarimas dan kata kerja lainnya seperti nemas juga bisa ya. Untuk beberapa pilihan sini. Intinya sih di bab ini kan wakarimas, ada arimas juga. Nah, ini untuk penggunaan yoku, daitai, sukoshi, amari, zengzengnya untuk diperuntukkan untuk wakarimas. Kemudian wakarimas itu sendiri artinya mengerti. Nah, untuk yoku, daitai, sukoshi, amari, zenzeng ini untuk melengkapi ya, lebih memperjelas mengertinya itu seberapa mengerti gitu. Jadi seperti level-level mengertinya itu seperti apa. Yang pertama itu yoku wakarimas artinya mengerti dengan baik seperti itu. Yoku wakarimas artinya mengerti dengan baik. Kemudian daitai wakarimas cukup mengerti gitu ya. Kemudian sukoshi wakarimas sedikit mengerti. Kemudian ini harus diperhatikan untuk amari dan zengzeng itu menggunakan bentuk negatif ya. Kalau yang yoku, daitai sama sukoshi kan bentuk positif. Kemudian kalau amari sama zengzeng itu harus bentuk negatif. Jadi wakarimaseng. Amari wakarimaseng artinya tidak terlalu atau tidak begitu mengerti. Zengzeng wakarimaseng artinya sama sekali tidak mengerti, seperti itu. Oke. Hai. Kemudian untuk penggunaan di kata kerja yang lain juga tinggal mengikuti ya. Kalian bisa memahami yoku itu artinya dengan baik, kemudian daitai, sukoshi, amari, zengzeng ya. Contohnya kita ambil kata kerja nemas ya. Nemas artinya tidur, yoku nemasta misalkan. Berarti tidurnya itu dengan nyenyak, dengan baik gitu. Telah tidur dengan baik gitu ya. Itu. Oke, untuk yang selanjutnya itu takusang, sukoshi, amari, sama zengzeng ya. Kalau di arimas ini tidak bisa menggunakan yoku dengan baik ya. Kemudian arimas itu artinya ada untuk benda tadi ya sudah dijelaskan di depan itu arimas adalah ada atau mempunyai untuk benda mati. Oke. Untuk takusang ini artinya banyak ya, ada atau mempunyai banyak berarti. Takusang arimas, watashi wa okane ga takusang arimas misalkan. Saya mempunyai banyak uang ya, seperti itu. Sukoshi arimas artinya punya atau ada sedikit gitu ya. Watashi wa sukoshi
watashi wa okanega skoshi arimasu. Saya mempunyai sedikit uang, seperti itu. Amari, sama seperti yang di sini. Untuk amari dan zengzeng itu menggunakan bentuk negatif ya. Amari amari arimaseng. Tidak terlalu atau tidak begitu ada gitu ya. Kemudian zengzeng itu sama sekali. Jadi artinya zengzeng arimaseng ya artinya tidak begitu atau tidak sama sekali mempunyai atau tidak ada atau tidak punya sama sekali, seperti itu. Jadi misalkan watashi wa okanega zengzeng arimasen. Saya sama sekali tidak punya uang gitu ya. Oke. Kemudian untuk bumbu yang keempat itu nani-nani kara, nani-nani des ya untuk ya. Jadi kara di sini bisa diartikan juga karena ya. Nani-nani ini diisi dengan kata kalimat ya, kalimat satu. Jadi kalimat satu adalah kalimat dua ya. Pola kalimat ini menunjukkan sebab atau akibat karena bisa diartikan juga karena kalimat satu maka menjadi kalimat kedua gitu. Selanjutnya yang terakhir itu doste atau kenapa ya. Pola kalimat ini berfungsi untuk menanyakan mengapa sesuatu itu bisa terjadi ya. Seperti itu. Kenapa misalkan kenapa tidak datang ke sekolah? Karena ini. Nanti jawabannya bisa menggunakan karena. Ya karena ketika ditanya kenapa berarti kan karena ini gitu ya. Kenapa kemarin tidak masuk sekolah? Karena sakit misalkan ya. Seperti itu. Baik, ya kita mulai ke bumbu pertama. Karena cukup banyak saya akan pecah jadi beberapa ya. Yang pertama itu kata benda tambahkan enggak, kemudian imas untuk benda hidupnya, kemudian arimas untuk benda mati. Oke, Reibu contoh kalimat watashi wa imo toga imas. Watashi wa imo toga imas. Saya mempunyai adik perempuan seperti itu ya. Oke. Kemudian watashi wa kodomo ga imas. Saya mempunyai anak ya. Kodomo ini anak ya. Kemudian selanjutnya watashi wa neko ga imas. Saya mempunyai kucing seperti itu. Selanjutnya, ini Kiki Sensei wa kurumaga arimas. Kiki Sensei wa kurumaga arimas artinya Kiki Sensei mempunyai mobil ya. Ini belum dijelaskan mobilnya seperti apa, ya, nanti bisa dikembangkan juga kalimatnya. Menggunakan kata sifat yang sudah dipelajari di bab 8. Watashi wa, selanjutnya watashi wa okanega arimas. Saya mempunyai uang ya. Kemudian watashi wa komputer ga arimas. Saya mempunyai komputer. Oke. Nah, jika kalimat tadi belum dikembangkan, ini ditulis kembali dan ada juga kalimat yang sudah dikembangkan. Watashi wa imoto ga imas. Oh ini maaf ya, kehapus. Watashi wa imoto ga imas. Artinya saya mempunyai adik perempuan. Nah, dituliskan lebih jelas lagi adik perempuan yang seperti apa misalkan. Watashi wa kireina imoto ga imas. Saya mempunyai adik perempuan yang cantik ya. Kireina imoto. Di bab 8 sudah dipelajari kata sifat tambahkan kata benda itu untuk nakeyoshi nanya digunakan jadi kireina imoto ga imas ya. Selanjutnya watashi wa kodomo ga imas. Saya mempunyai anak. Nah, ditulis ulang. Watashi wa kawaii kodomo ga imas. Saya mempunyai anak yang lucu. Misalkan ini lucu ya. Kawaii ini ikeyoshi. Jadi kawaii kodomo ga imas. Saya mempunyai anak yang lucu. Seperti itu. Selanjutnya watashi wa neko ga imas. Saya mempunyai kucing. Ya, ini belum terlalu jelas. Maka jika dikembangkan bisa menjadi watashi wa kuroi neko ga imas. Kuroi ini artinya hitam ya. Neko kucing berarti kucing hitam. Watashi wa kuroi neko ga imas. Saya mempunyai kucing yang hitam. Selanjutnya Kiki sensei wa kurumaga imas. Kiki sensei wa kurumaga aimas ya. Maaf. Kiki sensei mempunyai mobil ya.
tanpa dijelaskan mobil yang seperti apa. Nah, kemudian terus lagi Kiki Sensei wa Akai Kurumaga Arimas. Akai Kurumaga Arimas. Kiki Sensei mempunyai mobil yang merah atau berwarna merah. Selanjutnya, Watashi wa Baikuga Arimas. Saya mempunyai motor. Kemudian untuk ini dijelaskannya menggunakan kata benda lagi ya, kata benda. Nah, ini udah dipelajari juga jika kata benda bertemu dengan kata benda atau menggabungkan dua kata benda itu partikelnya no ya. Jadi watashi wa Yamaha no baikuga arimas. Saya mempunyai motor Yamaha seperti itu. Saya mempunyai motor Yamaha seperti itu. Jadi dari sini ke belakang untuk mengartikannya, kemudian balik lagi ya seperti ini. Selanjutnya watashi wa komputaga arimas. Saya mempunyai komputer. Tanpa dijelaskan komputer yang seperti apa. Ini kemudian terus lagi watashi wa atarashi komputaga arimas. Atarashi itu artinya baru. Komputer artinya komputer, berarti komputer baru. Watashi wa atarashi komputaga arimas artinya saya mempunyai atau memiliki komputer yang baru seperti itu. Oke, untuk contoh kaiwa atau percakapannya seperti ini. Ima, ya ini kanji ima. Ima anata wa okane ga arimasu ka? Nah, jawabannya hai skoshi arimas ya. Skoshi itu artinya sedikit, ya sedikit adalah gitu. Kalau misalkan nggak ada, iye arimaseng, cukup seperti itu. Oke, kemudian anata wa baiku ga arimasu ka? Apakah kamu punya motor? Hai arimas. Yes. Kalau tidak ada, iye arimaseng. Karena ini jawabannya ada, kemudian muncullah pertanyaan baru. Nano baiku desu ka? Motor apa gitu. Motor apa? Nano baiku desu ka? Honda no baiku desu. Motor apa? Motor Honda. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya anata wa jisho ga arimasu ka? Apakah kamu mempunyai kamus? Iye arimaseng. Seperti. Kalau iya, berarti hai arimasu. Selanjutnya, Kyo sukudai ga arimasu ka? Kyo hari ini sukudai PR. Kemudian arimas ada atau ya. Jadi tidak hanya untuk benda yang berwujud ya. Contohnya ini sukudai juga PR ya. Kyo sukudai ga arimasu ka? Hai arimasu. Kalau nggak ada iye arimaseng. Apakah hari ini ada PR? Ada tugas? Ya, ada. Kemudian anata wa imoto ga imasu ka? Hai imasu. Apakah kamu mempunyai adik perempuan? Nan ini mas kak, ini dari bab 1 ya. Nan ini mas kak. Hutari mas. Ada berapa orang? Ya 2 orang. Jadi dia mempunyai 2 orang adik perempuan. Selanjutnya, anata wa koibito ga imasu ka? Apakah kamu punya kekasih atau apakah kamu punya pacar? Iye imaseng. Enggak ada seperti itu. Karena kemudian kalau misalkan ada berarti hai imas gitu ya. Kemudian masih bumbu pertama itu sekarang kata benda tambahkan ga wakarimas. Artinya saya mengerti ya. Ini macam-macam langsung watashi wa nihongo ga wakarimas. Ini kanji nihongo ya, harus tahu atau harus bisa baca. Watashi wa nihongo ga wakarimas. Saya mengerti bahasa Jepang. Watashi wa kanji ga wakarimas. Saya mengerti kanji. Watashi wa kogi ga wakarimasu. Artinya saya mengerti materi kuliah. Jadi kogi ini kuliah, materi kuliahnya ya. Bukan universitasnya. Kalau universitasnya kan daigaku. Nah, kalau kegiatan atau materinya kuliah itu kogi desu. Watashi wa kogi ga wakarimasu. Saya mengerti materi kuliah. Oke. Selanjutnya contoh kalimat watashi wa nihongo ga wakarimasu dikembangkan atau lebih diperjelas dan menggunakan tambahan ini ya yoku, daita, skoshi, amari dan zeng menjadi seperti ini. Watashi wa nihongo ga yoku wakarimasu. Saya ya berarti yoku ini kan dengan baik, saya mengerti bahasa Jepang dengan baik seperti itu. Oke. Kemudian watashi wa kanji ga wakarimasu. Saya mengerti kanji.
Kemudian dikembangkan watashi wa kanji ga daitai wakarimasu. Saya cukup mengerti ya. Saya cukup mengerti kanji seperti yoku wakarimasu, cukup mengerti kanji. Watashi wa kogi ga wakarimasu. Watashi wa kogi ga sukoshi wakarimasu. Saya sedikit mengerti materi kuliah ya, seperti itu. Selanjutnya seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk amari dan zengzeng itu harus bentuk negatif ya. Di belakang kata wakarimasnya menjadi wakarimaseng. Watashi wa eigo ga wakarimasu. Saya mengerti bahasa Inggris. Kemudian watashi wa eigo ga amari wakarimaseng. Jadi saya tidak begitu mengerti ya. Amari wakarimaseng kan tidak begitu mengerti. Kemudian eigo itu bahasa Inggris. Saya tidak begitu mengerti bahasa Inggris. Watashi wa taigo ga wakarimasu. Saya mengerti bahasa Thailand. Kemudian untuk zengzengnya watashi wa taigo ga zengzeng wakarimaseng. Saya tidak sama sekali mengerti bahasa Thailand, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu masih bumbu pertama, kata benda ga suki des atau kirai des. Suki ini artinya suka, kirai des artinya tidak suka. Oke, untuk reibungnya, contoh kalimatnya, watashi wa dorian ga suki des artinya saya suka durian. Watashi wa yasai ga suki des, watashi wa yasai ga kirai des artinya saya tidak suka sayuran. Ya, yasai ini sayuran. Kemudian watashi wa ongaku ga suki des. Saya suka musik ya. Ongaku ini musik. Oke. Oke, untuk contoh kaiwannya atau percakapannya, anata wa sushi ga suki desu ka? Apakah kamu suka makanan Jepang ini ya, sushi? Hai, watashi wa sushi ga suki desu. Ya. Kalau jawabannya tidak berarti iye, watashi wa sushi ga suki de wa arimasen. Ya. Anata wa biru ga suki desu ka? Apakah kamu suka bir? Iye, watashi wa biru ga suki de wa arimasen. Kalau suka berarti hai, suki desu. Gyuniku ga suki desu ka? Apakah kamu suka gyuniku ini daging sapi ya? Anata wa gyuniku ga suki desu ka? Hai, suki desu. Seperti itu. Kemudian bumbu pertama yang ada joju sama heta ini terakhir ya. Bumbu pertama kata benda tambahkan ga joju des atau heta des. Joju ini artinya pintar, heta ini artinya tidak pintar, seperti itu. Oke. Tidak pintar atau tidak terlalu pintar ya. Watashi wa tenis ga joju des. Saya pintar bermain tenis. Kemudian watashi wa utaga heta des. Saya tidak pintar menyanyi gitu ya. Rido sang wa dan suga joju des. Saudara Rido pintar berdansa. Seperti itu. Oke. Contoh percakapannya, anata wa utaga joju desu ka? Apakah kamu pintar bernyanyi? Hai, watashi wa utaga totemo joju desu. Nah, untuk joju ini bisa ditambahkan juga totemo artinya sangat ya. Kemudian ya totemo ini sudah dipelajari juga di bab 8 ya, totemo atau taiheng ya. Oke, kemudian anata wa dan suga joju desu ka? Iye, watashi wa dan suga amari joju de wa arimasen. Apakah kamu pintar berdansa? Tidak, saya tidak begitu ya. Amari ini ada amari joju de wa arimasen. Berarti saya tidak terlalu pintar bermain atau berdansa, seperti itu. Selanjutnya, Rina sang wa nihongo ga joju desu ka? Hai, totemo joju desu. Apakah saudara Rina pintar bahasa Jepang? Ya, sangat pintar bahasa Jepang. Selanjutnya, donna tambahkan kata benda ya. Oke, untuk donna hitogasuki desu ka? Ya, misalkan anata wa donna hitogasuki desu ka? Kamu suka orang yang seperti apa gitu ya.
Anata wa donna hito ga suki desu ka? Watashi wa handsome na hito ga suki desu. Saya suka orang yang ganteng misalkan. Kalau misalkan shinsetsu baik hati berarti watashi wa shinsetsu na hito ga suki desu. Seperti itu ya. Selanjutnya donna ryori ga suki desu ka? Ryori masakan. Berarti donna ryori ga suki desu ka? Apakah kamu suka makanan atau masakan yang bagaimana? Jadi bisa langsung juga ditambahkan, disebutkan ya masakan, misalkan masakan Indonesia, masakan Jepang. Indonesia no ryori ga suki desu atau Nihon no ryori ga suki desu. Contohnya seperti itu. Atau bisa juga disebutkan jenis atau tipe ryori yang seperti apa. Misalkan karai ya, yang pedas. Donna ryori ga suki desu ka? Karai ryori ga suki desu. Misalkan seperti itu. Bisa ya. Kemudian donna sports ga kirai desu ka? Nah, ini kirai. Kirai artinya tidak suka. Kamu tidak suka olahraga yang seperti apa? Ya, basket, boru ga kirai desu. Saya tidak suka basketball misalkan. Kemudian donna kudamono ga suki desu ka? Kamu suka buah-buahan yang seperti apa? Langsung disebutkan jenisnya juga masalah ya. Dorian ga suki desu. Dorian artinya durian. Kamu suka apa? Buah-buahan yang seperti apa? Atau donna kudamono ga suki desu ka? Dorian ga suki desu. Atau boleh juga sifat dari buah-buahan tersebut. Contohnya yang manis, yang asam gitu misalkan ya. Amai kudamono ga suki desu juga boleh. Oke, kemudian selanjutnya adalah kara atau nani kara nani des ya. Karena. Nah, ini langsung aja. Anata atamaga itai des kara. Ya, atamaga itai des. Ya, ini sudah pelajari kepalanya sakit atau sakit kepala gitu ya. Atamaga itai desu karena nih, karena ada karena sakit kepala bioing ikimas. Ini babi yang sudah belajar ya. Bioing ikimas artinya pergi ke rumah sakit. Karena sakit kepala saya pergi ke rumah sakit seperti itu. Kemudian okanega arimasen kara. Okanega arimasen ya artinya berarti tidak ada uang atau tidak mempunyai uang. Kabang o kaimasen. Karena tidak ada uang. Ya. Karena tidak ada uang, tidak membeli tas gitu. Selanjutnya, jika nggak arimasen kara amari terebi o mimasen. Ya, jika nggak arimasen kara artinya karena tidak ada waktu. Amari ya bisa bilang juga jarang ya. Terebi o mimasen. Jarang menonton TV. Selanjutnya, doste atau kenapa? Ya, langsung aja ke contoh kalimat doste uta o utaimasen ka? Kenapa? Ya, doste uta o utaimasen ka? Uta o utaimas kan menyanyi. Karena ini bentuk negatif, berarti kenapa kamu tidak menyanyi gitu kan. Kenapa kamu tidak menyanyi? Nah, jawabannya utaga heta deskara. Karena saya tidak pintar menyanyi misalkan. Kamu diajak karaoke sama orang Jepang, misalkan, kenapa kamu gak nyanyi? Doste uta utaimasen ka? Watashi wa utaga heta desu kara. Ya, jadi, apa karanya ini juga selain di tengah bisa juga di akhir ya. Utaga heta desu kara artinya karena tidak pintar, heta kan tidak pintar, uta desu menyanyi ya. Kemudian doste sushi o tabemasen ka? Kenapa kamu tidak makan sushi? Suki dewari masen kara. Cukup watashi wa misalkan sushi ga suki dewari masen kara. Karena saya tidak suka sushi gitu. Selanjutnya doste gakko o yasumimashita ka? Doste gakko o yasumimashita ka? Kenapa kamu libur sekolah gitu kan? Atau kenapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Bisa juga diartikan seperti itu. Netsuga arimashita kara. Karena saya demam ya. Kenapa bukan arimaskara?
Karena ini pertanyaannya bentuk lampau ya, berarti contohnya kemarin kamu nggak sekolah, kemudian hari ini kamu di sekolah dan tanya sama teman kamu, "Kenapa kemarin kamu nggak sekolah?" "Doste, kino ya, gakko o yasumimashita ka." "Kenapa kemarin kamu, tidak masuk sekolah?" "Nes juga arimashita kara." Seperti itu. Oke. Hai, untuk bab 9 sudah selesai. Domo arigatou gozaimasu.